Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita. Sumber-sumber yang Anda bagikan kali ini membawa kita ke sebuah momen yang sangat krusial. Disebut sebagai babak akhir bagi umat manusia. Semacam persimpangan jalan gitu ya, yang dibentuk oleh sejarah panjang kita. Betul sekali. Fokus kita hari ini ada di bab 23 dan sebuah ungkapan Latin yang, wah, kuat sekali. Fiat justitia ne pereat mundus. Tapi biar kita benar-benar merasakan urgensinya, gimana kalau kita mulai dengan cerita yang cukup mencengangkan dari bab itu? Oh iya, anekdot yang itu ya, tahun 1945 kan? Tepat sebelum uji coba bom atom pertama, Trinity. Ini dilakukan oleh para ilmuwan proyek Manhattan. Para jenius di balik bom atom itu. Iya, jenius, pastinya. Tapi mereka juga melakukan sesuatu yang luar biasa gila sih. Mereka pasang taruhan. Taruhan? Taruhan soal apa? Jadi Edward Teller, salah satu fisikawan utama di sana, dia hitung-hitung nih, ada kemungkinan, ya, meskipun kecil banget katanya, 0, sekian sensan lah, bahwa ledakan atom itu bisa memicu reaksi berantai di atmosfer bumi. Maksudnya membakar seluruh planet? Memusnahkan kehidupan? Persis. Dan mereka, ya ampun, mereka bertaruh soal kemungkinan itu. Kemungkinan kiamat yang mereka ciptakan sendiri. Astaga. Itu benar-benar taruhan yang mengerikan ya. Membayangkan nasib dunia cuma jadi bahan taruhan iseng. Ini langsung membawa kita ke inti pembahasan kita hari ini kan. Seperti yang diurai di bab 23, kondisi genting kita saat ini, babak akhir itu, dan relevansi fiat justitia ne pereat mundus. Tepat. Frasa Latin ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira artinya, tegakkan keadilan meskipun dunia harus binasa. Kayak keadilan di atas segalanya gitu. Oh, saya kira juga begitu awalnya. Nah, sumber Anda, terutama bab 23 ini memberikan interpretasi yang beda banget. Dan jauh lebih mendesak. Artinya, tegakkan keadilan supaya dunia tidak binasa. Supaya bukan meskipun, jadi keadilan untuk mencegah kehancuran. Betul. Intinya, menurut argumen di sumber ini, keadilan dalam arti luas ya, kayak mengatasi ketidaksetaraan yang parah, menghentikan eksploitasi sumber daya dan manusia, membongkar kekuasaan yang terkonsentrasi dan berbahaya, itu bukan sekedar tujuan moral yang terpisah dari kelangsungan hidup kita. Tapi Tapi itu adalah strategi bertahan hidup kita yang paling fundamental. Keadilan itu syarat untuk survive, gitu loh. Oke. Ini mengubah cara pandang ya. Keadilan sebagai prasyarat untuk selamat, bukan cuma nilai luhur. Jadi misi kita dalam penelusuran kali ini adalah memahami gimana sih pola sejarah yang sumber Anda sebut kutukan Goliat itu. Membawa kita ke titik kritis ini. Dan kenapa menurut bab 23 membongkar mitos-mitos tertentu yang menopang sistem sekarang ini jadi ya vital banget buat kelangsungan hidup kita semua. Betul. Kita akan telusuri nanti kontrasnya ya, antara sebagian besar sejarah manusia yang egaliter dengan munculnya sistem dominasi hierarkis yang relatif baru ini. Baru dalam skala waktu manusia ya. Iya, baru banget. Dan yang penting, gimana sistem hierarkis ini, si Goliat ini, ternyata membawa benih kehancurannya sendiri. Sebuah kutukan yang sekarang skalanya global belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, mari kita mulai dari kontras sejarah itu. Sumber Anda ini melukiskan gambaran yang kayaknya beda banget ya dari anggapan umum. Hampir 300.000 tahun, 99% waktu kita di bumi, manusia hidup dalam apa yang disebut peradaban cair. Bisa dijelaskan sedikit apa itu peradaban cair? Ya, coba bayangkan gini. Masyarakat pemburu pengumpul atau petani awal. Mereka cenderung egaliter kan? Seling berpindah tempat, mobile, saling bantu, saling bergantung dalam jaringan sosial yang fleksibel. Nggak ada raja permanen, gitu. Kurang lebih begitu. Dan yang penting, mereka punya mekanisme kuat untuk mencegah satu orang atau satu kelompok mendominasi yang lain. Ada semacam keengganan yang mendalam untuk diperintah secara permanen oleh satu figur atau kelompok kecil. Jadi sejarah panjang kita justru anti-hierarki. Menarik. Lalu apa yang berubah di 1% terakhir sejarah kita? Kok bisa Goliat ini muncul? Sistem hierarki yang dominan ini? Nah, sumber ini berargumen kalau munculnya Goliat, sistem sosial hierarkis skala besar dengan elit penguasa, itu didorong oleh kombinasi beberapa faktor. Sumber menyebutnya bahan bakar Goliat.
Wah, bahan bakar Goliat. Kedengarannya kayak sesuatu yang meledak-ledak. Apa aja itu? Ada 3 komponen utama menurut sumbernya. Pertama, sumber daya yang gampang dijarah, disimpan, dan dikontrol oleh segelintir orang. Contoh klasiknya, biji-bijian, sereal. Itu kan bisa disimpan lama, jadi surplus, terus bisa ditarik pajak. Oke, sumber daya terkontrol. Nah, kemudian ini berkembang ke sumber daya lain, kayak bahan bakar fosil di era modern. Kedua, teknologi persenjataan yang bisa dimonopoli oleh elit. Ini memberi mereka keunggulan paksaan, kekuatan militer atas mayoritas. Senjata yang tidak dimiliki semua orang. Betul. Dan ketiga, kondisi geografis atau sosial yang terkurung. Maksudnya, kondisi di mana orang-orang itu susah buat menarikan diri dari kekuasaan yang menindas. Nggak bisa kabur begitu aja. Oke, jadi sumber daya, senjata, dan keterkurungan. Dan kehadiran hierarki ini katanya kayak membuka kotak Pandora sifat manusia. Melepaskan sisi gelap kita. Bisa dibilang gitu ya. Sumbernya bilang ini membebaskan malaikat yang lebih gelap dari sifat kita. Istilah yang cukup puitis tapi, ya maksudnya jelas. Sifat-sifat seperti apa tuh? Ya, termasuk dorongan kuat untuk cari status lewat dominasi. Terus ada ciri-ciri kepribadian yang oleh psikolog disebut dark triad. Dark Triad, apa itu? Itu kombinasi dari 3 sifat. Narsisme, jadi merasa superior dan butuh kekaguman. Terus Machiavellianisme, yaitu cenderung manipulatif dan eksploitatif demi kepentingan sendiri. Dan psikopati, yang cirinya kurang empati dan impulsif. Waduh, Ditambah lagi impuls otoritarianisme, baik pada pemimpin yang haus kuasa maupun pada pengikut yang, ya, suka tunduk aja. Dan tentu saja, kecenderungan kekuasaan untuk korupsi. Sifat-sifat ini mungkin selalu ada dalam diri manusia, tapi masyarakat egaliter punya cara untuk menekannya. Nah, sistem Goliat ini malah memberi mereka ruang subur untuk berkembang. ini nyambung ke konsep kunci berikutnya nih. Kutukan Goliat. Sumber Anda di bab 7 dan terutama bab 23 menguraikan adanya siklus penghancuran diri yang kayaknya udah melekat gitu ya di sistem Goliat ini. Gimana logikanya? Siklusnya gini, dimulai dari kecenderungan ketidaksetaraan kekayaan untuk terus naik, terus melebar dalam sistem Goliat. Yang kaya makin kaya gitu ya? Iya, kurang lebih. Dan kekayaan yang terkonsentrasi ini nggak berhenti di ekonomi aja. Dia merembes, menyebar, memperburuk ketidaksetaraan di bidang lain. Kekuasaan politik jadi cenderung otokratis, satu orang atau kelompok kecil yang pegang kendali. Informasi juga. Informasi juga dimonopoli. Dulu mungkin oleh pendeta atau kaum terpelajar, sekarang ya mungkin oleh raksasa teknologi atau pemerintah lewat pengawasan. Alat kekerasan, militer, polisi, itu juga dikuasai oleh kelompok elit. Dan dampaknya, masyarakat jadi lebih ekstraktif. Apa artinya ekstraktif di sini? Ekstraktif itu artinya institusi-institusi kunci dalam masyarakat, ekonomi, politik, hukum, itu secara sistematis dirancang atau dibajak untuk menyedot sumber daya dan nilai dari mayoritas penduduk. Demi keuntungan segelintir elit. Tepat. Dan ini menciptakan kerapuhan. Sumber daya alam habis dikeruk, rakyat menderita, nggak puas. Nah, kerapuhan ini, pada Goliat-Goliat awal di masa lalu, seringkali memicu yang disebut kutukan primal. Kutukan primal? Apa itu? Itu bisa berupa kompetisi brutal antar elit sendiri, saling sikut, atau pemberontakan massa dari bawah, atau kalau memungkinkan, orang-orang pada kabur aja, eksodus massal. Ujung-ujungnya bisa keruntuhan yang cepat. Tapi kan sejarah nunjukin banyak kerajaan atau sistem Goliat ini bertahan lama, ribuan tahun bahkan. Mereka pasti belajar dong, beradaptasi. Oh tentu, tentu. Seiring waktu, Goliat ini mengembangkan mekanisme kontrol yang lebih canggih. Ada birokrasi yang kompleks buat ngatur dan ngontrol. Ada ideologi yang kuat buat melegitimasi kekuasaan mereka. Contohnya? Ya kayak hak ilahi raja, nasionalisme, atau bahkan narasi pasar bebas yang katanya paling efisien itu. Sistem hukum juga seringkali dibuat bias, menguntungkan yang berkuasa. Jadi kutukannya hilang dong. Kutukannya nggak hilang, cuma bertransformasi. Sumber menyebutnya kutukan imperial. Jadi mungkin bukan keruntuhan cepat lagi, tapi keruntuhan yang lebih lambat, lebih dalam. Atau bisa juga kondisi yang disebut pengembalian yang semakin berkurang atas ekstraksi. Diminishing returns on extraction. Maksudnya? Maksudnya makin lama, makin mahal, dan makin sulit buat elit untuk terus memeras nilai dari masyarakat dan lingkungan yang udah terdegradasi. Udah nggak seefisien dulu lagi ekstraksinya, tapi tetap merusak. Pemikiran yang agak suram ya. Nah, sekarang
gimana pola sejarah Goliat dan kutukannya ini nyambung ke situasi global kita saat ini, yang di bab 21 dan 23 disebut babak akhir itu. Ya, argumen sentral di bab 15, 16, dan 21 itu adalah bahwa kita sekarang ini hidup dalam sistem Goliat global. Goliat global. Iya, kapitalisme global, negara bangsa dengan kekuatan militernya, institusi internasional, teknologi pengawasan, semua ini membentuk sebuah sistem hierarkis global yang saling terkait. Dan sistem ini, menurut sumber, sekarang menghadapi kutukan yang sama persis kayak Goliat-Goliat sebelumnya. Tapi bedanya? Bedanya, skalanya sekarang planet. Dan konsekuensinya, ya jauh lebih mengerikan. Lantas apa sih yang bikin situasi saat ini begitu unik sampai disebut babak akhir dan mengarah ke konsep bunuh diri evolusioner di bab 23 itu? Yang unik adalah tekanan evolusioner yang dulu justru menguntungkan Goliat dalam persaingan antar masyarakat, sekarang malah jadi bumerang. Tekanan evolusioner kayak gimana? Ya, kayak populasi yang lebih besar, kekuatan militer yang lebih dahsyat, kemampuan mengeksploitasi sumber daya alam secara masif buat pertumbuhan ekonomi, dulu ini bikin satu Goliat menang lawan yang lain. Tapi sekarang? Sekarang, hal-hal itu justru jadi sumber risiko katastrofi global. Senjata nuklir itu kan puncak dari perlombaan senjata antar Goliat. Perubahan iklim itu konsekuensi tak terhindarkan dari eksploitasi bahan bakar fosil, gila-gilaan demi pertumbuhan. Pandemi global dipercepat oleh populasi padat yang terhubung secara global dan perusakan habitat. Bahkan teknologi masa depan kayak AI? Ya, bahkan AI yang kuat. Yang dikembangkan dalam logika persaingan antar negara atau korporasi raksasa. Itu juga membawa risiko eksistensialnya sendiri, menurut sumber ini. Jadi apa yang dulu jadi keunggulan Goliat, sekarang jadi potensi bunuh diri bagi spesies kita. Itu bunuh diri evolusioner. Sumber Anda bahkan menarik garis lurus ya dari eksploitasi di tingkat paling bawah, misalnya kondisi penambang kobalt, uranium, atau batu bara, Betul. ke risiko di tingkat paling atas, risiko eksistensial. Ya, seperti yang digambarkan di bab 16. Kondisi kerja mereka yang seringkali, ya, tidak manusiawi, itu adalah fondasi dari rantai pasokan global. Ujungnya bisa jadi senjata pemusnah massal atau kerusakan iklim. Jadi, risiko eksistensial itu bukan sesuatu yang abstrak di awang-awang. Dia tertanam dalam struktur eksploitasi nyata terhadap manusia dan alam. Itu ciri khas Goliat. Lalu ada juga pembahasan soal risiko sistemik dan risiko ekor gemuk, fatal risks, di bab 18 dan 19. Kedengarannya agak teknis nih. Bisa dijelaskan? Oke. Risiko sistemik itu intinya soal gimana sistem global kita yang sangat terhubung dan terkonsentrasi, misalnya di sistem keuangan atau rantai pasok penting kayak pangan atau energi, jadi rentan terhadap efek domino. Satu masalah kecil bisa jadi besar gitu. Iya, satu kegagalan kecil di satu titik bisa memicu krisis besar yang menyebar cepat banget kemana-mana. Nah, kalau fatal risks atau resiko ekor gemuk, itu resiko kejadian yang probabilitasnya kecil banget menurut hitungan normal, jarang terjadi lah. Tapi kalau terjadi, Nah, itu dia. Kalau sampai terjadi, dampaknya luar biasa besar, destruktif. Contoh klasiknya ya krisis finansial besar kayak 2008, pandemi parah kayak COVID-19, atau, amit-amit, perang nuklir. Sumber berargumen, dunia kita mungkin terasa lebih stabil sehari-hari ya, tapi karena kompleksitas dan konsentrasi kekuasaan ala Goliat global ini, potensi terjadinya bencana ekor gemuk ini justru meningkat. makin kompleks, makin rentan sama kejutan besar ya. Bisa dibilang gitu. Dan seolah ini semua belum cukup bikin merinding, sumber Anda nyinggung misteri heart di bab 22. Apalagi nih? Ya, ini merujuk pada paradoks Fermi, kenapa kita nggak nemu tanda-tanda kehidupan cerdas lain di alam semesta yang luas ini. Salah satu analisisnya dari astrofisikawan Michael Hart, dia bilang mungkin salah satu penjelasannya, dan ini cukup bikin ngeri ya, adalah bahwa peradaban teknologi itu cenderung menghancurkan dirinya sendiri sebelum sempat melakukan ekspansi antar bintang. Jadi kita nggak ketemu alien karena mereka udah pada punah duluan. Itu salah satu kemungkinannya. Kalau hipotesis ini benar, dan kita ini memang sendirian atau sangat-sangat langka di alam semesta, wah, pilihan-pilihan yang kita hadapi sekarang jadi jauh lebih krusial lagi bebannya. Kita mungkin megang satu-satunya kesempatan bagi kehidupan cerdas untuk bertahan di kosmos ini. Tanggung jawabnya luar biasa besar. Ini benar-benar membawa kita kembali dengan kuat ke inti bab 23. Fiat justitia nepereat mundus. Keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak binasa. Persis.
Setelah kita paham gimana sistem Goliat yang nggak adil dan ekstraktif ini secara inheren menciptakan risiko kehancuran, makna frasa itu jadi terang benderang. Keadilan yang artinya ngurangin ketidaksetaraan ekstrim, menghentikan eksploitasi, mendemokratisasi kekuasaan, itu bukan lagi sekedar cita-cita etis. Tapi menurut argumen dalam sumber Anda, itu adalah prasyarat fungsional untuk menghindari malapetaka. Sistem yang sangat nggak adil secara struktural itu nggak stabil. Pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan dalam skala global saat ini, ya menghancurkan kita semua. Jadi kalau kita mau menghindari bunuh diri evolusioner yang dibahas di bab 21 dan 23 itu, solusi teknologi aja misalnya nemuin energi terbarukan atau bikin AI yang lebih aman, itu nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup kalau masalah dasarnya nggak diatasi. Teknologi bisa jadi bagian dari solusi, tentu. Tapi akar masalahnya ada di struktur kekuasaan, insentif ekonomi, dan institusi politik yang membentuk sistem Goliat global itu sendiri. Jadi percuma ada teknologi canggih kalau Struktur kekuasaannya masih sama, tanpa perubahan sistemik yang mendalam untuk mengatasi ketidaksetaraan dan konsentrasi kekuasaan, teknologi baru pun bisa dengan gampang dibajak lagi, dipakai untuk memperkuat kontrol elit atau malah menciptakan resiko baru yang nggak terduga. Nah, ini nyambung ke bagian penting lain dari bab 23, memori di atas mitos. Sumber Anda bilang ada mitos besar yang sengaja atau nggak sengaja melanggengkan sistem Goliat ini. Benar. Ada mitos yang kuat banget, udah mendarah daging kayaknya. Yaitu gagasan bahwa hierarki dominasi yang kaku, adanya bos, manajer, presiden, raja, bahkan dewa yang memerintah, itu adalah suatu keniscayaan. Sesuatu yang alamiah dan nggak bisa dihindari. Kayak kita butuh struktur komando dari atas ke bawah gitu ya, biar masyarakat besar bisa berfungsi, biar teratur. Nah, itu dia mitosnya. Bahwa tanpa hierarki komando semacam itu, masyarakat besar pasti kacau balau. Gamsu dan Ambera menantang keras mitos ini. Gimana caranya? Pertama, dengan ngingetin kita lagi soal memori sejarah kita yang jauh lebih panjang. Ingat, 300.000 tahun hidup relatif egaliter, kita berfungsi kok, berkembang biak, menyebar ke seluruh bumi tanpa raja atau CEO permanen. Jadi kita punya bukti sejarah kalau hierarki itu bukan satu-satunya cara. Betul. Kedua, dengan nunjukin kurangnya bukti empiris yang kuat, bahwa elit di puncak hierarki itu selalu memberikan kinerja yang superior. Sumber ini mengutip aturan terbalik atau inverse rule dari Nassim Taleb. Gimana tuh aturan terbalik? Seringkali, semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki, semakin sulit untuk membuktikan bahwa kinerja bagus mereka itu benar-benar karena kompetensi pribadi mereka, bukan sekedar karena keberuntungan atau karena sistemnya emang udah dirancang untuk mendukung mereka. Wah, jadi narasi tentang pemimpin hebat yang sangat diperlukan itu sebenarnya cukup rapuh ya, gampang dibantah. Bisa dibilang begitu. Sumber menekankan bahwa pencapaian besar peradaban, mulai dari algoritma komputer, bangunan megah kayak katedral atau gedung pencakar langit, sampai piramida kuno, itu semua adalah hasil kerja kolektif ribuan, bahkan jutaan orang biasa. Bukan semata-mata kejeniusan satu atau dua orang di puncak. Bukan cuma Bretman teori gitu ya? Jauh dari itu. Sejarah justru penuh dengan contoh kapasitas luar biasa manusia untuk, mengorganisasi diri secara horizontal, saling bantu, menolak dominasi, bahkan menggulingkan tatanan hierarkis yang dianggap udah kelewatan batas. Ingat kasus-kasus keruntuhan peradaban masa lalu yang dibahas sumber? Iya. Bagi rakyat jelata, keruntuhan elit penguasa itu seringkali berarti pembebasan loh, bukan bencana total seperti yang sering digambarkan. Oke, ini semua mengerujuk pada kesimpulan yang, sangat mendesak ya. Bab 21 dan 23 menegaskan kita ada di babak akhir. Pilihan di depan kita tampaknya suram banget antara terminasi diri, kiamat nuklir, iklim atau lainnya, atau dunia yang terbelenggu kontrol totaliter yang makin canggih. Semacam sangkar emas berteknologi tinggi gitu. Kecuali kita secara fundamental mengubah arah. Betul. Sumber melukiskan dua kemungkinan distopia utama kalau kita terus di jalur Goliat saat ini. Kehancuran total atau terkekang dalam apa yang disebut Silicon Goliath di bab 21. Silicon Goliath? Semacam rezim kontrol global yang dimungkinkan oleh teknologi pengawasan dan manipulasi canggih yang dikuasai oleh segelintir entitas korporat raksasa atau negara adidaya. Tapi adakah secerca harapan? Epilog sumber Anda kayaknya menyeratkan ada jalan keluar deh walaupun sulit.
Ya, epilog secara singkat menyentuh gagasan bahwa membunuh Goliat atau setidaknya menjinakkannya secara radikal itu mungkin. Walaupun ini jelas melawan arus sejarah 5.000 tahun terakhir yang didominasi Goliat. Apa yang diperlukan? Butuh tindakan kolektif yang terfokus pada beberapa area kunci secara bersamaan. Pertama, mendemokratisasi kekuasaan secara menyeluruh. Bukan cuma politik. Bukan cuma politik misalnya lewat majelis warga atau deliberatif juris yang dipilih acak untuk isu-isu penting, tapi juga kekuasaan ekonomi, mendorong demokrasi di tempat kerja, kooperasi. Kekuasaan informasi menuntut transparansi radikal dari pemerintah dan korporasi, melawan kerahasiaan yang dipakai oleh apa yang sumber Galley sebut agen kiamat. Agen kiamat. Siapa tuh? Itu istilah untuk aktor atau industri kayak industri bahan bakar fosil atau kompleks militer industri yang tindakan mereka secara aktif meningkatkan risiko eksistensial buat kita semua. Dan terakhir, bahkan mendemokratisasi kekuasaan militer. Intinya menyebarkan kekuasaan seluas mungkin ya, jauhi konsentrasi. Persis. Ini juga mencakup mengendalikan arah pengembangan teknologi secara demokratis. Bukan berarti anti teknologi atau menghentikan inovasi, bukan. Tapi memastikan bahwa teknologi-teknologi berisiko tinggi kayak AI atau rekayasa genetika itu dikembangkan dengan tujuan kemaslahatan bersama, yang ditentukan lewat proses publik yang terbuka, bukan cuma oleh logika profit atau keunggulan strategis segelintir pihak. Dan terakhir, yang gak kalah penting, mentransformasi sistem keuangan global, supaya berhenti mendanai aktivitas yang merusak planet dan membahayakan masa depan kita. Itu semua kedengerannya kayak agenda perubahan yang monumental banget ya. Hampir mustahil mungkin. Memang, sumber juga mengakui ini adalah jalan yang paling tidak mungkin terjadi kalau kita lihat pola sejarah dominasi Goliat selama ini. Tapi argumennya adalah justru karena taruhannya sekarang adalah kelangsungan hidup kita sebagai spesies dan mungkin juga potensi kehidupan cerdas di alam semesta. Maka ini satu-satunya jalan. Maka ini adalah satu-satunya jalan yang benar-benar layak diperjuangkan dengan segenap daya upaya kita. Jalan yang lain itu terlalu mengerikan konsekuensinya. Mereka bertaruh apakah eksperimen mereka akan menghancurkan dunia hari itu juga. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh bab 23 dan epilog sumber Anda kepada kita sekarang adalah, taruhan apa yang Anda buat setiap hari dengan menerima atau bahkan secara pasif mendukung status quo Goliat global saat ini? Bagaimana Anda, dalam kapasitas Anda masing-masing, sekecil apapun itu, bisa mulai berkontribusi untuk memilih dan membangun jalan yang berbeda, jalan yang mengarah pada keadilan dan kelangsungan hidup, bukan pada terminasi diri atau belenggu abadi. Epilognya memberikan seruan yang cukup jelas sih. Apa itu? Jadilah seorang demokrat sejati dalam arti yang paling luas. Terlibat dalam komunitas Anda, sekecil apapun. Bergabung atau dukung gerakan yang mendorong perubahan sistemik. Gunakan suara Anda, hak Anda, pengaruh Anda, sekecil apapun itu, untuk menentang arah menuju kiamat yang sedang kita bangun bersama ini. Pilihan itu, setidaknya untuk saat ini, kayaknya masih ada di tangan kita.